Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Hari ini adalah Hari Raya Vigili Paskah. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto PR. Marilah kita bangkit berdiri mengawali perayaan Ekaristi dengan hening dan khidmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul mengadakan tirakatan. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan memperoleh janji baptis, memberi iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Maka, mari Bapak Ibu kita awali rangkaian malam Paskah kita pada malam hari ini. Kita mohon berkat untuk api yang sudah disiapkan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau mengendaki dan menganugerahi kami dalam cahaya kemuliaan-Mu dengan peraturan Kristus Tuhan kami, maka kami mohon, berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati murni dalam cahaya-Mu yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknyalah segala sesuatu dan segala abad.
Kepadanya kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Saya Kristus. Syukur kepada saya Kristus. Syukur kepada Bersoraklah para malaikat di surga, alukanlah Kristus Raja di raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalukan kegelapan dosa. Bersinarlah cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami melakukan dengan bulat hati madah pujian bagimu Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai perganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikorbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir, melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima dalam gereja yang kudus. Nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya pendosa Adam, untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung lenteranya, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita telah melalui upacara cahaya sekaligus juga pujian Paskah kita untuk kemuliaan Allah Bapa. Maka mulai untuk masuki misteri Paskah kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian.
Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka Allah bersabda, "Marilah kami ciptakan manusia menurut rupa dan citra kami, supaya menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara serta ternak. Demikian pula seluruh bumi dan segala binatang melayap yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Ia menciptakannya pria dan wanita. Lalu ia memberkati keduanya dan bersabda, "Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah bersabda, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang yang bernyawa di bumi, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya." Dan terjadilah demikian. Dan Allah melihat semua yang telah dijadikannya, dan amat baiklah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terangi perut mantel. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, penciptaan dunia sungguh mengagumkan. Semoga umat yang telah Kau tebus yakin bahwa lebih agung lagi karya penebusan oleh domba Paskah kami, yaitu Kristus yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan pada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diberi lahir batin agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengan Dia. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus, yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Kalau kita bergabung dengan Kristus dan turut mati bersama Dia, maka kita akan bergabung dengan Dia pula dalam kebangkitan. Kita mengetahui bahwa pribadi kita yang lama mati disalib bersama Kristus, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita dan kita tidak menjadi budak dosa lagi. Jadi, jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut tidak menguasainya lagi, sebab kematian yang dialaminya merupakan kematian tetap terhadap dosa. Kehidupannya ialah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Hari Sabat sudah lalu. Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita?" Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti telah dikatakannya kepadamu." Setelah keluar, berlarilah mereka meninggalkan makam karena sangat ketakutan. Oleh karena sangat takutnya, mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat malam berkah dalam. Malam hari ini kita bersama-sama hadir di gereja ini. Sebagaimana yang diungkapkan pada awal pada upacara cahaya tadi, kita diajak untuk melakukan tirakatan pada malam hari ini. Tirakatan apa? Tirakatan selama Tuhan setelah wafat di salib, kemudian dimakamkan sebelum bangkit. Maka kita diajak untuk mengadakan tirakatan. Artinya apa? Artinya kita diajak untuk bersama-sama dengan Tuhan untuk mengalahkan kegelapan, untuk mengalahkan maut. Proses di mana sejak Tuhan Yesus itu wafat di salib dan dimakamkan, yaitu pada saat perayaan atau ibadat Jumat Agung, kemudian sampai perayaan kebangkitan Tuhan pada perayaan Paskah besok pagi. Malam hari ini kita diajak untuk bertirakat bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita diajak untuk bersama dengan Tuhan mengalahkan kegelapan dan mengalahkan maut. Dan itu persis juga yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma dalam bacaan epistola tadi, di mana bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengan Dia. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Itulah Bapak Ibu makna tirakatan kita pada malam hari ini, pada saat perayaan Vigili Paskah kita. Maka setiap perayaan Vigili Paskah atau malam Paskah, kita juga diajak untuk memperbarui janji baptis kita. Itu artinya bahwa bagaimana pembaptisan yang kita terima itu
punya makna yang sangat dalam bagi kita semua, bahwa kita telah ditenggelamkan oleh berkat Tuhan. Kita telah ditenggelamkan atau kita dicurai dengan air, berarti hidup kita dibersihkan dari dosa-dosa kita, dan akhirnya kita juga dibangkitkan bersama dengan Tuhan yang mulia. Maka malam Paskah atau Siri Paskah menjadi sangat penting bagi kita. Bagaimana kita diajak untuk menyadari makna rahmat baptisan yang kita terima, rahmat baptisan yang telah kita terima dari Allah Bapa sendiri. Baptisan menjadi tonggak sejarah dalam kehidupan kita. Baptisan menjadi pintu gerbang kita untuk masuki kehidupan yang baru, yaitu hidup keselamatan dari Allah. Maka selayaknya Bapak Ibu dan saudara kasih, di dalam tirakatan malam Paskah kita pada malam hari ini, kita diajak untuk semakin berani memaknai rahmat baptisan yang kita terima itu dalam tingkah laku kita, dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Karena kita sebagai manusia yang telah dibaptis berarti bahwa kita adalah manusia baru, manusia yang telah meninggalkan kegelapan. Itu yang kita alami atau yang kita jalani dalam Fijri Paskah kita malam hari ini. Kita diajak untuk meninggalkan kegelapan, kita diajak untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Dan besok kita merayakan Paskah, berarti kita juga bersama dengan Tuhan bangkit, yang bangkit mulia. Bersama dengan Tuhan bangkit dalam berkat Allah. Maka perayaan Fijri Paskah belum sebagai perayaan Paskah itu sendiri. Karena Fijri Paskah berarti kita diajak untuk bertirakat, kita diajak untuk mempersiapkan hati kita, memahami bagaimana kegelapan atau kuasa dosa itu begitu kuat, luar biasa mempengaruhi hidup kita. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkannya kecuali kekuatan Allah sendiri. Dan kita telah diberikan kekuatan Allah itu melalui baptisan yang kita terima. Maka baptisan berarti kita juga menerima kekuatan Allah untuk mengalahkan dosa-dosa, untuk mengalahkan kegelapan yang menguasai hidup kita semua. Maka itulah Bapak Ibu maknanya setiap Hijri Paskah atau malam Paskah kita diajak untuk membaharui janji baptis kita. Karena apa? Karena namanya kekuatan itu kalau tidak diperbaharui, kadang-kala kekuatannya, rahmat kekuatannya menjadi hilang. Kekuatannya seolah tidak menjadi maksimal atau tidak menjadi optimal. Maka Fijri Paskah, pemberian janji baptis, kita diajak memperbaharui janji baptis kita untuk memperbaharui semangat, untuk menguatkan kembali kekuatan Allah yang kita terima melalui baptisan itu. Agar apa? Agar kita juga semakin mampu untuk mengalahkan kegelapan, mengalahkan dosa-dosa kita. Ada banyak hal, ada hal-hal tertentu yang memang kadangkala harus kita akui sebagai pribadi. Kadangkala kita juga mungkin mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Kadangkala kita juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang kadangkala susah untuk dihilangkan dalam diri kita. Itulah kuasa kegelapan, itulah kekuatan kegelapan. Maka bagaimana kita bisa mengalahkan itu semua, bagaimana kita bisa menyingkirkan itu semua, tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusiawi kita, tapi hanya bisa dilawan dengan kekuatan Allah yang kita terima melalui baptisan itu. Bapak Ibu dan saudara kasih, masa pandemi Corona boleh dikatakan juga di masa kegelapan bagi seluruh bangsa di dunia ini. Seolah bahwa manusia tidak berdaya menghadapi pandemi ini. Manusia menjadi lemah menghadapi pandemi ini. Tetapi warta Paskah kita pada hari ini juga mengajak kita semua untuk percaya kepadanya, percaya kepada Allah, bahwa kita pun juga diberikan kekuatan Allah untuk bisa apa? Untuk bisa berinisiatif bagaimana caranya kita bisa menghadapi pandemi ini. Berinisiatif bagaimana kita menghadapi kekuatan pandemi ini, sehingga kita harapannya tidak terdampak itu, tidak terkena itu, karena kita diajak untuk diberikan kekuatan oleh Allah untuk berinisiatif melakukan sesuatu apapun yang bisa kita lakukan agar kekuatan penyakit, kekuatan kegelapan itu tidak menjamah hidup kita. Maka selayaknya Bapak Ibu dan saudara kasih,
Kita mohon kepada Allah, semoga visi Paskah kita malam hari ini juga semakin menguatkan kita, bangun niat kita untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan, mengalahkan kegelapan, mengalahkan dosa-dosa yang senantiasa merajai hidup kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan, dan setelah itu kita akan mohon berkat untuk air baptis yang sudah disiapkan. Allah yang Maha Berdaulat, Engkau mengerjakan karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau menggunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia Roh-Mu melayang ke atas permukaan air. Sejak saat itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah Kau lambangkan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, melalui Laut Merah Kau seberangkan putra-putra Abraham lewat jalan yang kering, kaum yang Kau bebaskan dari perbudakan Fir'aun, melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Air dan darah mengalir dari lambungnya ketika ia bergantung di salib. Sesudah kebangkitannya yang memerintahkan kepada para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, peristilah gerejamu dan bukalah sumber air baptis baginya. Semoga air ini dihidupkan oleh Roh Kudus dengan rahmat Putramu. Semoga karena sakramen baptis, manusia yang Kau ciptakan menurut citramu, Kau sucikan dari kecemaran dosa. Semoga manusia lahir kembali dari air dan Roh Kudus dan menjadikan anak-anak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaraan Putramu kekuatan Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang dalam air baptis dikuburkan bersama Kristus yang wafat, diperkenankan pula hidup bersama Kristus yang bangkit, sebab Dialah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Sebelum Bapak Ibu untuk menerima percikan air suci, kita bahari janji baptis kita. Saudara-saudara kasih, dalam misi Paskah kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam baptisan manusia kita yang lama, yang cara hidup berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus,
supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup bersama semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa Prapaskah 40 hari ini, kita menyiapkan diri dengan perayaan agung ini. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sanggupkah saudara-saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji kesanggupan saudara, tapi dengan menyatakan kesanggupan tugas saudara belum selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang berat, tapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan, dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah kita dengan keyakinan teguh memberi iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Iya, kami percaya. Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai kehidupan yang kekal. Amin. Kini saudara akan dipersiki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu diserahkan kepada dahi kita. Marilah kita aturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi tanah air kita, semoga kebangkitan putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, semoga pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang telah meninggal, sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon.
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita hening sejenak untuk mengaturkan doa pribadi kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan saudara kita dengan persembahan. Saudara, sedang kasihlah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima permohonan serta persembahan umat-Mu yang diunjukkan kepadamu. Semoga perayaan Ekaristi yang berasal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa,
kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada malam hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia, dengan wafat yang menghancurkan kematian, dengan bangkit yang memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah merayakan keagunganmu dengan tahan intinya bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan seluruh gereja. Dalam hari ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah bersemi dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan roh Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnalah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam bersatu dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan suara pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu dan damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi beratlah iman gereja-Mu. Dan restulah kami seperti bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebablah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Kau segarkan dengan perayaan Paskah ini. Kami mohon curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai satu jiwa sebagai umat kesayangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu dan saudara kasih, rangkaian perayaan Vizir Paskah kita pada malam ini sudah sampai pada akhir, maka malah kita siapkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara kasih, dengan demikian perayaan Paskah atau Vizir Paskah kita malam hari ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.